Shalom semua sahabat-sahabat saya. Pada kesempatan kali ini saya mau berbicara kepada semua Anda bagaimana kita bisa memiliki sebuah komitmen yang kuat di hadapan Tuhan kendati pun Anda dan saya berhadapan dengan fenomena kehidupan kita, suka dan duka, baik pengalaman di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pelayanan kita, bahkan di tengah-tengah lingkungan sosial kita mungkin hari-hari ini. Tapi izinkan saya katakan bagaimana setiap kita harus punya komitmen yang baik, yang ideal, yang seperti apa yang Tuhan harapkan. Tentunya komitmen kita adalah komitmen terus bagaimana kita punya posisi yang tepat di hadapan Tuhan, punya posisi yang tidak pernah tergoyahkan dengan apapun juga. Apa yang dikatakan dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendur, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tentunya semua kita sependapat, apapun yang kita lakukan, asal semuanya untuk kesenangan Tuhan, itulah yang dikatakan melayani Tuhan. Mungkin kau berkata bahwa engkau bukan seorang khotbah, engkau bukan worship leader, bukan mungkin juga seorang pemain musik di gereja, usher, greeter, dan seterusnya. Tapi ketahuilah saudaraku, sesungguhnya siapapun Anda, Tuhan menginginkan supaya setiap kita menjadi pelayan Tuhan. Berapa banyak di antara kita hari-hari ini, bagaimana kita punya kehidupan yang semakin hari semakin berat. Kita punya rumah tangga yang berat, kita punya pekerjaan juga yang berat, dan mau tidak mau kita bersinggungan dengan hal-hal semacam itu. Bisa saja membuat kerajinan kita menjadi kendur. Baik kerajinan Anda dalam beribadah, kerajinan kita di dalam berdoa, kerajinan kita di dalam kita berbuat baik, dan seterusnya. Apapun yang menjadi kerajinan itu menjadi kendur karena kita berhadapan dengan fakta-fakta kehidupan kita, dengan kita bersinggungan dengan hal-hal yang mungkin memberatkan perjalanan kehidupan Anda dan saya. Ada banyak faktor yang mungkin dapat saja terjadi yang dialami setiap kita. Mungkin Anda pernah kecewa dengan seseorang yang mungkin selama ini begitu baik kepada Anda, yang begitu banyak memberikan support kepada Anda, tapi satu kali mungkin orang itu tidak lagi sependapat dengan kita, atau mungkin orang itu tidak sejalan dengan pikiran kita, lalu Anda menjadi kecewa dengan orang tersebut. Berapa banyak di antara kita seringkali kerajinan kita, semangat kita menjadi punah, menjadi kendur karena kita merasa dikecewakan oleh seseorang. Apalagi seseorang itu adalah figur yang mungkin saya katakan berohani bagi Anda hari ini. Dengar saudaraku, siapapun kita mungkin punya pengalaman hal demikian. Tapi biarlah setiap kita taruh keyakinan kita, taruh pengharapan kita bukan kepada manusia, tapi taruh pengharapanmu hanya kepada Tuhan saja. Mungkin kau pernah merasa tidak dihargai oleh seseorang, oleh mungkin atasanmu, atau mungkin juga oleh seseorang yang engkau gemar melakukan kebaikan kepadanya, lalu satu kali karena mungkin satu dan lain hal terjadi, mungkin satu konflik di antara saudara, dan sepertinya Anda merasa direndahkan, Anda merasa diremehkan, dan sepertinya tidak dihargai oleh orang tersebut, dan membuat Anda menjadi kecewa. Atau mungkin juga kita merasa hari-hari ini merasa malas, semua serba tidak tahu jelas semua apa yang kita lakukan, dan kemalasan itu membelenggu kehidupan kita dan seperti menggerogoti kerajinanmu hari ini. Mungkin juga ada hobi-hobi yang mulai saudara lakukan, dan hobi-hobi itu menyita banyak waktu kita, aktivitas kita di luar hal-hal yang rohani saya maksudkan adalah, dan seringkali itu bisa saja datang bagi setiap kita. Nah, bagaimana ayat di atas mengungkapkan bagi setiap kita? Paulus mengatakan, janganlah setiap kita menjadi kendor hari ini kerajinanmu, tapi biarlah menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, roh kita tetap menyala-nyala di hadapan Tuhan. Dan tentunya ketika dengan roh yang menyala, dengan semangat yang baru itu, Anda semakin efektif untuk melayani Tuhan, untuk berbuat sesuatu yang maksimal di hadapan Tuhan. Kita perlu berhati-hati Bapak Ibu, jangan sampai kita tenggelam di dalam kesuaman, tenggelam di dalam kemalasan, dan pada akhirnya seperti dalam kitab Wahyu, jemaat di Laodikia, dalam Wahyu pasalnya yang ketiga ayat yang ke-16, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku Tuhan akan memuntahkan engkau dari mulutku.
Artinya umat ini menjadi umat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan karena dia bermalas-malasan dan bersuam-suam kuku. Alkitab katakan, jangan sampai kita menjadi bagian seperti yang dikatakan di jemaat di Laodikia ini. Makanya Paulus katakan, biarlah engkau rohmu tetap menyala-nyala di hadapan Tuhan. Penting buat Anda dan saya membangun roh yang menyala. Bagaimana caranya? Tentunya sesuatu yang menyala ada api. Dan Roh Kudus itu adalah api yang membakar hatimu, yang membakar semangat kita, yang membakar setiap hati Anda dan saya untuk menyala-nyala di hadapan Tuhan. Perhatikan saudaraku, yang dimaksudkan hati yang membara adalah bagaimana fokus kita hanya bagi Tuhan saja. Mungkin engkau berbeda, pelayanan kita masing-masing satu dengan yang lainnya. Kita punya rule masing-masing. Seperti halnya tubuh, saya pernah mengangkat bagian dalam beberapa episode yang lainnya, bahwa seperti halnya tubuh, ada kaki, ada tangan, ya ada tubuh, ada telinga, ada mata. Semua kita punya fungsi, ya. Mungkin fungsi kita berbeda, tapi semua kita saling melengkapi. Kita satu keutuhan di dalam tubuh seperti ini. Kira-kira seperti itu. Kita semua adalah bagian di dalam tubuh Kristus. Tuhan mau supaya gereja Tuhan tidak suam-suam kuku di hari-hari ini. Tapi Anda dan saya menjadi pribadi yang tetap menyala-nyala di hadapan Tuhan. Kita perlu tahu, saudaraku, apa yang Anda lakukan dalam persekutuan dengan Tuhan tidak ada yang sia-sia. Paulus mengatakan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Ya, ini anjuran firman Tuhan. Berdirilah teguh, jangan pernah goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bagaimana Paulus mengungkapkan hal demikian? Karena dia pun menjadi rasul yang giat. Dia menjadi pribadi yang ditawan oleh Roh, dan dia bisa menyala-nyala sehingga pemberitaan firman yang dia lakukan di masa-masa itu adalah pemberitaan yang disertai dengan urapan kuasa Tuhan. Bagi dia hidup adalah Kristus, ya. Dia tidak mementingkan kebutuhan hari-harinya, dia tidak terlampau pusing dengan hal-hal yang bersifat jasmani. Semuanya terarah kepada bagaimana punya kehidupan yang menyenangkan akan hati Tuhan. Teguh artinya setia, saudaraku. Di dalamnya terkandung bagaimana sebuah komitmen yang tinggi. Orang yang teguh, orang yang setia berdiri di atas komitmen yang benar di hadapan Tuhan. Bagi setiap Anda dan saya hari ini yang bisa mendengarkan firman Tuhan, biarlah kita kedapatan oleh Allah menjadi pribadi yang tidak tergoyahkan. Tetap teguh, artinya Anda punya komitmen. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali engkau menjadi pelayan Tuhan, tetap engkau melayani Tuhan. Konsekuensi apapun yang terjadi, resiko apapun yang kau alami, mungkin seberat apapun salib yang Anda pikul hari ini, asal engkau punya komitmen yang kuat di hadapan Tuhan, engkau tidak pernah tergoyahkan dengan apapun juga. Jangan suam-suam kuku. Bagaimana dengan diri kita hari ini? Mari kita belajar melihat kembali tentang diri kita. Jangan goyah, saudaraku. Sekali lagi, tetaplah menyala-nyala di hadapan Tuhan, karena kita semua tahu apa yang Anda lakukan. Jerih payah kita tidak pernah ada yang sia-sia. Saya percaya bahwa kekekalan itu menjadi bagian dalam kehidupan kita bagi orang-orang yang setia melayani Tuhan, bagi orang-orang yang tetap punya komitmen yang kuat di hadapan Tuhan. Kendati pun dia berhadapan dengan apapun juga, orang-orang tersebut akan melihat bagaimana kuasa dan pertolongan Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Saya selalu berdoa kepada Tuhan supaya setiap Anda bisa mendengarkan program ini, ada orang-orang yang tetap tidak tergoyahkan, tetap punya komitmen yang benar bahwa melayani itu adalah sesuatu yang indah di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya.